Baik, di sini saya akan membuat video singkat dengan kode front end, di mana di sini saya akan mengakses smart contract dalam blockchain. Baik, di mana di sini yang pertama di sini saya membuat kode dengan nama coba sol, di mana yang isinya ada SPDX lines identifier mid, di mana ini menandakan lisensi kodenya menggunakan MIT atau MIT lisensi. Terus yang kedua ada Fragma Solidity. Di sini mendefinisikan atau menentukan sebuah versi Solidity yang digunakan kurang lebih 0.8.28. Kemudian untuk kontrak kontrak UAS blockchain ini untuk mendefinisikan sebuah smart contract yang saya namakan sebagai UAS blockchain. Terus di variabel yang pertama ada variabel address private owner. Ini untuk menyimpan alamat pemilik kontrak yang bisa diakses hanya dari dalam kontrak. Terus untuk string public text raw ini untuk menyimpan teks dan hanya bisa dibaca oleh publik. Terus yang terakhir ada unit 26 public number raw. Ini untuk menyimpan angka bertipe integer dan bisa dibaca oleh publik. Di konsumtor ini untuk untuk menjalankan sekali saat kontrak deploy-nya. Ini juga untuk mengatur owner sebagai alamat yang menggunakan deploy. Contohnya itu kayak owner sama dengan MSG sender. Selanjutnya di fungsional yang pertama ada fungsi setText. Ini untuk mengubah nilai teks mengubah nilai teks dengan teks baru. Ini untuk bisa dipanggil dengan siapa saja. Terus yang kedua ada fungsi yang kedua ada fungsi NC internal. Ini untuk menambah nilai raw-nya, terus hanya jika pemanggilnya adalah owner, terus menggunakan query untuk mengaksesnya. Terus di selanjutnya ada fungsi get one number. Ini untuk mengembalikan alamat pemilik kontraknya. Terus yang terakhir ada fungsi get number. Ini untuk mengembalikan nilai numbernya. Baik, selanjutnya di kode deploy-nya, di mana saya ada membuat const here require hardhat. Ini untuk mengimpor hardhat runtime-nya, environment-nya yang menyediakan fiturnya seperti ethers, network, dan teks hardhat-nya. Terus kemudian ada fungsi nseek function main. Ini untuk fungsi utamanya untuk untuk memproses deploy dalam smart contract-nya. Terus fungsi const factory ini untuk mengambil smart contract-nya, mengambil smart contract factory-nya dari smart contract UAS blockchain dari sini, mengambil dari sini ke deploy-nya di sini. Kemudian di teks ini, kemudian di teks await itu untuk menunggu hingga hingga kontrak deploy-nya benar-benar selesai. Terus console log ini, console log target ini untuk menampilkan alamat deploy, alamat kontrak hasil deploy-nya. Ini bagian yang terakhir ini untuk bagian menangkap jika terjadinya kegagalan saat deploy. Untuk main ini di kode terakhir ini untuk menangkap untuk menangkap jika terjadinya sesuatu error atau kegagalan saat di deploy. Terus next di sini saya membuat kode index HTML yang berisi beberapa kelas dan juga bagian.
Yang pertama seperti biasa ini untuk menentukan halaman HTML-nya menggunakan bahasa Indonesia. Yang ini. Terus di head berisi data, berisi metadata, view for, terus saya menggunakan Taiwan CSS, terus ada variabel dan primary. Untuk di style, untuk di body, yang pertama ada header di sini untuk mengatur belum. Nah, yang di sini untuk mengatur backgroundnya, terus posisi kontennya ada di tengah gitu. Terus kemudian di kelas yang pertama ada header sampai sini. Di header itu untuk menampilkan sapaan atau status wallet belum terhubung atau sudah terhubung. Kemudian di info card di sini untuk menampilkan nama pemilik, terus raw text-nya dan angkanya berapa dari smart contract. Terus ada juga button load. Ini untuk memanggil fungsi load data, terus untuk membaca datanya di blockchain. Terus ada input data. Ya, mana itu? Nah, yang ini. Terus ada input data. Ini untuk memasukkan teks untuk dikirim ke smart contract-nya. Terus ada juga mana ya? Oh, yang ini input data udah. Terus untuk selanjutnya di action button di sini ada button unlock set text. Ini untuk memanggil set text-nya untuk diubah menjadi teks raw. Kemudian di button klik ini berfungsi untuk ini apa sih namanya, untuk memanggil increment-nya, terus mengubah number round-nya. Ini digunakan oleh owner-nya saja. Kemudian di wallet ini untuk mengkonekkan walletnya. Ini untuk mengkonekkan walletnya. Terus selanjutnya di kode sini untuk berinteraksi dengan blockchain-nya. Terus ini untuk mengambil di ABI-nya juga, dimana di ABI-nya berisinya kayak gini, tinggal disalin copy aja semuanya. Di ABI-nya bakal muncul kayak gini nanti. Tinggal disalin saja, terus masukkan di blockchain JSON, masukkan di sini, masukkan di sini, sampai sini. Terus kita langsung saja lanjut untuk mendemokannya biar lebih jelas. Yang pertama kita buka dua notepad, dua notepad, sorry salah, dua piscode, dua terminal ya, dua terminal maksudnya. Terus bentar kita buka catatannya dulu, notepad. Nah, di terminal pertama kita buka npx atau kita jalankan npx hard.node. Terus kita biarkan dulu, tunggu sampai ada error atau enggak. Kalau enggak, kita lanjut untuk menjalankan deploy-nya. Nah, ini udah mau dia udah muncul akun dan prepaid key-nya. Nah, ini udah muncul untuk akunnya kayak akun 1, akun 2, terus prepaid key-nya juga udah ada.
Selanjutnya kita untuk menjalankan di terminal 2. Terus dengan ketik npx hard.dun script deploy.js, terus tinggal enter. Dan tunggu apakah error atau enggak, kita tunggu. Nah, setelah kita mendeploy, jangan langsung di run ke itu, kita sesuaikan dulu tes deploy-nya ini. Kalau berbeda, kita copy aja yang ini, terus salin di sini karena berbeda. Copy, kemudian di Ctrl C. Kemudian kita buka di Open with Live Server. Nah, ini udah muncul. Baik, setelah itu di copy dulu. Di copy, kemudian masuk di Chrome. Masuk di Chrome karena tadi saya ngekonekannya MetaMask-nya di Chrome. Terus kemudian ini udah masuk, langsung konekkan ke wallet. Nah, terus ketika udah connect, ini udah connect, terus kita coba masukkan angka. Di sini saya memasukkan angka 5, terus pencet send text. Tunggu beberapa detik, terus di sini akan muncul masuk ke MetaMask. Pertama kita memasukkan kata sandi terlebih dahulu. Nah, setelah udah langsung ada notif konfirmasi. Kalau mau dikonfirmasi terus tekan saja konfirmasi. Setelah itu download datanya, tunggu beberapa detik. Nah, muncul data 5-nya. Kemudian saya ganti dengan teks biasa dengan dengan halo. Terus di send text muncul kembali notifikasi MetaMask, terus konfirmasi saja. Tuh, terus kembali load datanya. Kemudian tunggu beberapa detik. Nah, itu datanya muncul keganti dengan halo. Mungkin sekian tutorial dari saya. Mohon maaf jika kurang lengkap. Saya akhiri dengan Param Sati. Om Santi 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 Om. Terima kasih.